profesional loh. Saya paham. Sebentar, Sumbernya bisa Pak pakai, Rai, bisa yang mempartai. nggak ada Pak yang sebut zakon kabinet dari Itu beliau. disebutkan seingat saya banyak oleh orang Ahmad yang Muzani. menduga, Seingat saya ya. orang yang menulis Bukan. sosial media, daftar menteri Itu disebutkan oleh Ahmad Muzani. Seingat saya. Justru istilah zakon kabinet itu muncul jadi diskusi kala itu disebutkan oleh Pak Ahmad Muzani. Ya, apakah itu? Ya, saya nggak tahu. Kan kita merujuknya ke situ. Baik. Gini. Tentu saja. Topik kita hari ini, mohon maaf nih Bang Aiman. Menerawang pasca 20 Oktober. Pasca pergantian presiden, gitu kan, menerawang. Ketika mau dalam perjalanan ke sini, saya kan juga menerawang, ada apa pascanya, gitu kan. Oh, berarti teman-teman harus memahami pola pikirnya beliau. Lalu apa yang harus saya sampaikan dalam waktu singkat? Terpikirlah buku tadi. Jadi dalam waktu singkat teman-teman bisa melihat cukup dari daftar isinya saja. Itu juga sudah merangkum semua yang kita ragukan di sini. Ini kita kan masih meragukan. Bisa nggak, jadi nggak, bener nggak, saya tanya satu, kuat nggak, mau melanjutkan nggak. Udah pasti Pak, di buku itu adalah jalan. Di buku itu adalah pegangan. Kalau kita meragukan, justru buku itu saya bagikan untuk sebagai saya mau tanya ini, kontrol gitu ya. Terkait buku ini. Menurut Babe yang sudah baca buku ini, apakah buku ini sebetulnya, menurut Babe yang sudah baca buku ini, apakah buku ini sebetulnya menggambarkan kelanjutan ala Pak Jokowi atau tidak? Sebagian iya, sebagian tidak. Bobotnya lebih besar kelanjutan atau lebih besar tidak kelanjutan? Perubahan. Gini Pak, bukan soal bobot dulu. Saya nggak masuk ke soal bobot dulu sebentar ya. Sudah pasti Pak, dalam buku itu Bapak harus lihat nomor 1 bab awal itu adalah membangun kesadaran. Jadi sebelum kita ngomong yang lain itu kesadaran dulu. Kesadarannya itu adalah bahwa kita ini bangsa besar yang dimiskinkan oleh sebuah sistem. Dan beliau berkali-kali ingin mengembalikan kekayaan itu kepada yang berhak, yaitu rakyat Indonesia. Bagian kedua dari buku itu baru bicara soal perbaikan dari sisi ekonominya. Bagian 3 dari buku itu juga langsung membicarakan soal demokrasi. Iya. Jadi kalau lihat dari itu yang merupakan pola pikir Pak Prabowo, tidak perlu lagi mudah-mudahan insya Allah tidak lagi diragukan soal itu. Sekarang yang saya yang apa? Soal perubahan maksudnya. Soal perubahan. Ya. Artinya buku ini bobotnya lebih banyak perubahan ketimbang kelanjutan. Ya. Mengapa beliau mengatakan tagline-nya pada kampanye itu sebagai kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi? Sudah pasti Pak, yang baik mesti dilanjutkan, yang buruk iya, kita tinggalkan. Kita setuju itu. Saya mengatakan tapi masalahnya karena kalau bobot buku ini lebih banyak perubahan, mestinya tagline berikut saya akan melakukan perubahan, bukan kelanjutan. Sebenarnya Bung Rey ini sudah tahu jawabannya. Sebagai aktivis sudah sangat tahu. How to win dan how to govern kan beda kadang-kadang. Sebenarnya kita udah tahu. Kan kita tadi berbicara dari awal. Apakah optimis atau tidak? Lah kalau begini gimana saya optimis? Di kampanye beliau mengatakan kelanjutan, di buku modus gagasannya adalah perubahan. Tapi demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang terus gelisah dan terus mengingatkan. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara.
Inilah detik-detik saat sejumlah pelaku begal melakukan aksi kejahatannya di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam video CCTV, nampak pelaku memepet korban dan melukai korban untuk merampas barang berharga serta motor milik korban. Tak berselang lama, tim Reskrim Polres Cimahi menggerebek salah satu pelaku di persembunyiannya di wilayah Cianjur. Setelah pengembangan, polisi pun berhasil menangkap keempat pelaku lainnya. Dari hasil penyelidikan, kelima pelaku mengaku membawa senjata tajam untuk melukai korbannya jika korban tidak menyerahkan barang berharganya. Sementara hasil dari kejahatan ini digunakan para pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Pulang berbensin, pas mau pulang saya cek dulu kembalian, Pak, lupa lagi. Terus? Ya, cek dulu, diam dulu di pinggir, pas mau berangkat. Itu yang satu motor itu nyamperin, yang dua ngikutin dari belakang, terus nanyain alamat, modusnya. Yang dibawa apa tuh? Yang bawa HP sama jaket kan ada di dalam motor, STNK. Sama motor? Iya. Mereka berjalan secara berkelompok, kemudian setelah menemukan sasarannya, mereka langsung mendekati korban. Begitu dilihat situasinya dalam keadaan aman dan sepi, ya, mereka langsung mendekati korban, kemudian langsung dilakukan aksinya. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam, motor, hingga handphone. Saya tuh lupa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Dua pemuda M dan I harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Syamsuddin Kota Sukabumi setelah dianiaya sekelompok geng motor di wilayah Cikole, Kota Sukabumi. Kedua korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan senjata tajam para pelaku. Tak berselang lama, 4 orang pelaku penganiayaan berhasil diamankan tim Jatan Ras Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dari hasil pemeriksaan, kejadian bermula saat para pelaku yang tengah berkendara motor berpapasan dengan korban. Saat itu sepeda motor para pelaku dan korban nyaris bertabrakan. Para pelaku pun turun hingga terjadi cekcok dan berujung penganiayaan disertai dengan serangan senjata tajam. Polisi juga mengamankan senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan para pelaku. Kemudian korban memukul ke arah muka pelaku menggunakan helm dan dibalas oleh para pelaku. Tidak lama kemudian datang satu orang teman korban yang hendak menolong korban dengan melakukan pemukulan terhadap salah satu pelaku yang akhirnya para pelaku mengeroyok dan menganiaya korban. Para pelaku dijerat pasal 170 dan 351 KUHP tentang penganiayaan bersama-sama serta undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Sukabumi, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Selamat malam, Komandan. Mohon izin. Inilah rekaman saat petugas kepolisian Polsek Bale Endah menggeledah rumah yang diduga menjadi tempat pengoplosan miras di Desa Bojong Malaka, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Awalnya, petugas menerima laporan dari masyarakat yang curiga akan aktivitas dari salah satu rumah. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan ratusan karton minuman keras oplosan siap edar, serta ratusan botol kosong yang belum terisi. Selain menyita barang bukti, petugas juga berhasil mengamankan 2 orang pelaku dan 1 lainnya masuk daftar pencarian orang. Memang rumah tersebut penghuninya juga tidak berinteraksi dengan warga masyarakat dan informasinya juga baru sekitar 2 bulanan mereka tinggal di sana. Cuma melihat ada aktivitas mobil yang keluar masuk dari rumah tersebut. Tapi begitu mobil masuk, tutup gerbangnya. Pihak kepolisian Polsek Bale Endah terus melakukan pendalaman. Pelaku dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.
Polisi menetapkan 2 orang yang merupakan guru ngaji dan pemilik pondok pesantren di Desa Karangmuti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi sebagai tersangka atas dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah santriwatinya. Usai melakukan pemeriksaan terhadap 8 saksi serta sejumlah barang bukti dan hasil visum para korban, kedua tersangka terbukti melakukan pelecehan terhadap para santriwati yang masih di bawah umur. Hubungan antara satu sama lain? Ini sebenarnya hubungannya antara satu sama lain adalah orang tua dan anak, bapak dan anak lebih tepatnya. Dan dari informasi yang beredar, ada korban yang hingga hamil, itu benar? Nah, ini masih kita dalami, kami belum bisa menjawab, karena takutnya kalau seandainya kita terlalu dalam menjawab, ternyata belum terbukti. Nah, kita masih kita dalami. Apa aja yang diambil, barang yang disita dari Barang bukti, pakaian tersangka dan lain sebagainya, memang bukti-bukti tersebut sudah kita amankan. Nanti pada saat... Sebelumnya ratusan warga menggeruduk pondok pesantren tersebut dan menuntut agar 2 terduga pelaku segera ditangkap. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi sempat kewalahan untuk meredam ratusan warga yang mengamuk dan merusak pondok pesantren. Petugas akhirnya bisa mengamankan terduga pelaku ke kantor polisi. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Dari Kabupaten Bekasi, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Inilah video penangkapan pelaku pembunuhan perempuan yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di bawah jembatan Sungai Cipinaha, Desa Sukakerta, Kecamatan Jatiwaris, Kabupaten Tasikmalaya. Tersangka Hidayat, 49 tahun, sempat buron dan ditangkap di kediaman orang tuanya di Pasuruan, Jawa Timur. Kasus ini bermula dari korban berinisial PS berusia 72 tahun, warga Paseh, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, menagih utang kepada tersangka. Tersangka yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, menolak permintaan tersangka dengan berdalih sedang mengalami kesulitan keuangan. Namun permintaan tersangka ditolak korban hingga tersangka nekat menghabisi nyawa korban dengan cara dicekik. Setelah memastikan korban tewas, tersangka lalu membuang barang bukti dan memasukkan jasad korban ke dalam karung dan membuangnya di sungai. Dari modus yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban, bahwa sehingga mengakibatkan kematian tersebut, pada saat di lokasi kejadian, di TKP eksekusi, tersangka mencekik dengan menggunakan lengan pada saat korban keluar dari tempat tersebut. Kemudian korban terjatuh, sempat berteriak, dan akhirnya didekat sampai akhir. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Asep Yuharyono, iNews melaporkan. FR, pemuda 23 tahun yang berprofesi sebagai YouTuber, ditangkap petugas Polres Metro Bekasi Kota akibat mencabuli 2 gadis di bawah umur. Selain mencabuli, pelaku juga menganiaya dan mengancam akan membunuh kedua korban. Aksi tersebut terjadi di sebuah apartemen. Sebelumnya pelaku mengiming-imingi korban menjadi model konten YouTube dengan bayaran uang dan handphone. Tersangka ditangkap setelah ada 2 laporan pencabulan. Polisi pun tak menutup kemungkinan masih ada korban lainnya. Mengajak korban-korbannya ke apartemen. Nah, di apartemen inilah korban-korbannya ini dilakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan menggunakan pisau. Jadi dari tersangka ini setelah disetujui, kemudian tersangka meninggalkan korban di apartemen.
dan kita membuka kontak center gitu ya kalau misalkan masih ada korban-korban berikutnya karena kita tidak tahu. Dan satu lagi mungkin juga penting sebenarnya hari ini buat pengelola apartemen karena banyak memang kasus yang kita temukan adalah di apartemen gitu. Jadi memang perlu ada pengontrolan khusus. 1, 2, 3. Terkait kasus tersebut, Komisi Pelindungan Anak daerah setempat mengimbau masyarakat lebih bijak dalam bersosial media dan tidak takut melapor. Sementara tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Kelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Industri. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Industri hanya di iNews. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Bea Cukai Bandung serta jajaran Muspida melakukan pemusnahan barang milik negara atau BMN di Plaza Upakarti Soreang, Kabupaten Bandung. Barang yang dimusnahkan yakni rokok ilegal sebanyak 4.519.788 batang serta 538 botol miras yang merupakan hasil dari operasi anggota Satpol PP di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung. Operasi Gempur Rokok Ilegal dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau BDHHT di bidang penegakan hukum. Nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan sebesar 6,3 miliar dan potensi kerugian negara sebesar ditaksir mencapai 3,3 miliar rupiah. Penyitaan ini merupakan kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh Satpol PP bekerjasama dengan Bea Cukai, kemudian juga dari Forkopimda lainnya menyisir yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, termasuk salah satunya juga dari jasa penitipan atau jasa logistik yang 4,5 juta batang. Itu kurang lebih kerugian cukainya adalah kerugian negaranya dari sektor penerimaan cukai adalah 3,3 miliar. Sementara kalau untuk minumannya dari 538 botol itu kerugian negaranya dari cukainya itu kurang lebih 21 juta rupiah. Pelaksanaan pemusnahan merupakan wujud komitmen Bea Cukai untuk terus melakukan tugas dan fungsinya. Diharapkan masyarakat bisa sadar dan berhenti melakukan pembelian barang-barang tanpa cukai yang dapat merugikan negara. Dari Kabupaten Bandung, Yuan Pengestu, iNews melaporkan. Ada kegiatan unik di SDN 5 Bahagia yang berada di Jalan Anggrek, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Para siswa sebelum memasuki ruang kelas berbaris dengan membawa gelas berukuran 250 mg berisikan beras putih.
Kemudian gelas berisi beras tersebut dikumpulkan di dalam wadah berukuran 80 liter. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa jiwa kepedulian terhadap para siswa. Sebelumnya pihak sekolah sudah merapatkan kegiatan tersebut bersama orang tua murid dan mereka setuju. Kegiatan tersebut dilakukan sebulan 2 kali setiap hari Rabu, Minggu pertama dan ketiga. Tidak hanya diikuti oleh para siswa, tapi juga para guru. Program 1 anak 1 gelas, sebulan 2 kali. Jadi anak itu membawa 1 bulan itu 2 kali setiap hari Rabu, Minggu pertama dan Minggu ketiga. Itu hari Rabu. Ya. Dan program itu atas dasar inisiasi dan dari masukan orang tua. Kegiatan siswa membawa segelas beras sudah berjalan selama 2 bulan. Hasil beras yang telah dikumpulkan akan dibagikan kepada para siswa yang tidak mampu serta masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Bekasi, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Akan tolak menolak. Calon Wali Kota Bandung 2024 nomor urut 3, Muhammad Farhan melakukan kunjungan ke kantor iNews Biro Bandung Senin sore. Farhan datang dengan tujuan menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai salah satu kontestan Pilkada Kota Bandung 2024 yang berpasangan dengan Erwin. Datang dengan tim suksesnya, politikus sekaligus selebriti ini disambut hangat Kepala Biro iNews Bandung. Dalam kunjungannya, Farhan menjelaskan program-program unggulan yang diusungnya. Fokus utama yang pertama dikerjakan saat terpilih nanti, yakni menangani masalah sampah di Kota Bandung. Oke, kalau tantangan terbesar dalam pilkada tahun ini itu apa yang jelas? Ada banyak sekali keinginan masyarakat yang sangat spesifik. Nah, itu tuh hal-hal spesifik yang tidak mudah untuk kita bicarakan atau bahas secara umum dalam universal healthcare. Nah, itu sebabnya buat kami jadi sangat menantang karena tuntutan dari masyarakat jauh lebih spesifik. Dalam agenda silaturahmi tersebut, Farhan juga menyempatkan berkeliling melihat kantor iNews Biro Bandung. Dari Bandung, tim liputan iNews melaporkan. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah. Rakyat bersuara. Lima orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga mendengar Prime bahwa. Show. Bisa. Apakah yang instruksi? Saya Anissa dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Kasih kesempatan ke Briten, kan? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Merdeka Belajar adalah suatu program pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangsinya bagi bangsa dan negara. Kurikulum Merdeka Belajar dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa.
Hal ini memungkinkan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna. Berbagai keberhasilan dalam program Merdeka Belajar diantaranya fokus pada pengembangan karakter, dengan adanya fleksibilitas dalam memilih materi dan metode pembelajaran, sehingga kualitas pembelajaran diharapkan meningkat. Kurikulum Merdeka juga mendorong terbentuknya komunitas belajar di antara guru, untuk berbagi pengalaman, berkolaborasi, dan mengembangkan praktik terbaik dalam pembelajaran. Penerapan pembelajaran yang lebih menyenangkan dalam kurikulum Merdeka membuat menarik siswa. Kurikulum Merdeka juga mendorong pengembangan kompetensi seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi yang efektif. Dan ini adalah capaian yang luar biasa. Selamat kepada seluruh pemerintah daerah terhadap SPM pendidikan yang mengalami peningkatan. Mohon dukungan dari semua pihak, semua tim yang bisa sama-sama bergerak untuk mewujudkan sekolah yang dicita-citakan ini terwujud. Kami yakin pendidikan yang baik akan mengantarkan SDM menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat semakin berkualitas dan mampu menghasilkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Redaksi iNews Bandung melaporkan. Ribuan warga memadati pangkalan TNI Angkatan Udara Hussein Sastra Negara Bandung untuk menyaksikan event Open Base Static Show dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Pesawat ini mengangkut para penerjun khusus untuk demo udara di Jakarta dalam rangka HUT TNI ke-79. Dalam event ini ada 30 pesawat angkut yang terbaru, diantaranya Hercules, CN-295, dan pesawat Kasa. Tidak seperti biasanya, di momen hari jadi ke-79 ini, warga diperbolehkan masuk ke dalam pesawat untuk melihat langsung suasana di dalam pesawat yang dipamerkan, termasuk berfoto bersama pilot dan kru pesawat. Hal ini tentunya menjadi pengalaman baru bagi warga untuk melihat lebih dekat. Tidak sedikit dari mereka yang sengaja membawa anak-anak untuk berlibur sekaligus memberikan edukasi kepada mereka. Pertama-tama sih ngisi waktu liburan ya, terus kan biar bisa lebih positif kegiatannya, jadi bawa anak-anak untuk lihat ada apa sih di lingkungan Hussein Sastra Negara gitu kan. Ternyata di sini banyak yang bisa dilihat, ada pesawat-pesawat TNI, terus juga anak-anak senang lihat ada pemadam gitu. Sementara Komandan Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, Kolonel Alfian mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi TNI kepada masyarakat, serta bagaimana kami menjaga keamanan dan kedaulatan negara ini, sekaligus memperkenalkan alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Lebih dari 30 pesawat ini merupakan dari berbagai matra di TNI, baik TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Darat. Antusias warga hari ini cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa kita juga masih bersilaturahmi yang baik dan merupakan kita adalah warga negara di Bandung sangat akrab dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dunia penerbangan. Kegiatan Open Base dilakukan secara rutin untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, terutama memberikan edukasi tentang kekuatan pertahanan udara yang dimiliki oleh TNI. Dari Bandung, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Beginilah keseharian warga RW 19 Kelurahan Antapani Tengah, Kota Bandung, mengambil sampah rumah tangga, baik sampah organik maupun anorganik. Ini bagian dari program Jasmine Integrated Farming milik warga yang merupakan pengolahan sampah untuk urban farming yang menguntungkan. Per pekannya 1 ton sampah diolah oleh warga yang hasil pengolahannya saling bermanfaat dengan kebun tanaman dan budidaya hewan ternak.
Salah satunya sampah organik yang menjadi pakan maggot, yang hasil uraiannya menjadi pupuk. Sementara sampah anorganik dimanfaatkan kembali untuk keperluan urban farming. Dengan program integrated farming, kawasan ini menjadi mandiri pengolahan sampah dan bebas sampah. Tak hanya itu, warga juga dapat merasakan hasilnya dalam bentuk hasil kebun tanaman, ternak, ataupun cuan. Sangat mengapresiasi dengan adanya Jasmine Integrated Farming ini, karena juga ini merupakan inovasi. Tetapi di sini yang lebih terpenting adalah bagaimana masyarakat mau melakukan pengelolaan sampah. Jasmine Integrated Farming ini dibuat tahun 2019 silam dengan memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah daerah setempat. Sesuai dengan program pemerintah khususnya Kota Bandung, di kami ini kawasan bebas sampah dan juga sudah jadi kawasan program kampung iklim untuk percontohan di Kota Bandung. Dan alhamdulillah pemanfaatan juga sekitar masyarakat di sini sudah mereka merasakan apa yang kita lakukan seperti di sini. Selain pengolahan sampah, dalam program integrated farming milik warga Antapani Tengah ini terdapat pula kebun tanaman pangan, budidaya ikan, budidaya ayam petelur, hingga budidaya maggot. Dari Bandung, Irfan David, iNews, melaporkan. Para guru berharap agar pemerintah bisa mengabulkan tuntutan para guru, karena selama ini mereka mendapatkan upah mengajar jauh dari kata layak. Bahkan ada yang hanya ratusan ribu per bulan, meski sudah mengajar selama puluhan tahun. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Sampang Aji Prakoso menangis di depan jajaran Komisi 3 DPR RI saat menyampaikan kondisi perekonomian hakim saat ini. Momen ini terjadi di tengah rapat audiensi Komisi 3. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan, Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya, kami juga seorang manusia biasa. Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman